Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني وزد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita, memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita semuanya untuk hadir ke tempat yang penuh berkah ini, sama-sama menunaikan sholat isya berjamaah, kemudian mengisi waktu dengan menuntut ilmu, yang mana itu juga kegiatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam senantiasa kita lanjutkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kita terus berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dengan menjadi pendampingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita mengenai sejarah Nabi Muhammad SAW, perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW, dan pelajaran-pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari perjalanan sejarah Rasulullah SAW. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat menyinggung mengenai perang Uhud. Kemudian peristiwanya secara ringkas seperti apa kita sudah sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian pelajaran-pelajaran apa yang juga bisa kita ambil, bisa kita petik dari berbagai peristiwa yang terjadi pada perang Uhud itu sendiri. Sekarang kita beralih kepada peristiwa yang berikutnya yang cukup membuat Rasulullah SAW itu sangat bersedih dan marah. Jadi setelah peperangan Uhud ada dua peristiwa. Yang pertama terjadi di tahun ketiga Hijriah, yang kedua terjadi di tahun keempat Hijriah. Dua peristiwa ini sangat membuat Rasulullah marah. Begitu juga sangat membuat Rasulullah SAW sedih dan terpukul, karena pada dua peristiwa ini banyak sahabat Rasulullah SAW, bahkan sahabat-sahabat yang istimewa itu terbunuh di tangan orang-orang kafir, atau boleh kita katakan dibantai secara kejam itu oleh orang-orang kafir. Yang pertama, peristiwa yang pertama dikenal dengan nama Yaumur Wajiyah. Peristiwa ini diawali ketika ada utusan dari beberapa kabilah Arab yang datang untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ketika utusan-utusan ini kemudian berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, mereka menyampaikan kabar kepada Rasulullah bahwa Islam ini sudah sampai ke kampungnya mereka. Bahwa kabar mengenai agama Islam, kabar mengenai Rasulullah SAW itu sudah sampai ke daerah mereka, sudah sampai ke kampung-kampung mereka. Sekarang kata mereka butuh pengajar, butuh orang untuk tinggal di kampung mereka dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk kampung itu. Karena mereka memang sudah masuk Islam katanya, tapi mereka tidak ada yang ngajari Islam. Jadi mereka datang ke Rasulullah minta supaya ada sahabatnya Rasulullah yang dikirim ke sana untuk mengajari mereka agama Islam.
Akhirnya Rasulullah SAW mengirim beberapa sahabat beliau. Ada yang meriwayatkan 5, ada yang meriwayatkan 6. Tapi yang paling masyhur riwayatnya adalah 6 orang. Ya, 6 orang dikirim oleh Rasulullah SAW ke kampung ini untuk mengajar agama Islam di sana. Kemudian ketika 6 orang ini berangkat dan sampai di satu wilayah antara satu daerah namanya Asfan dengan Mekah. Ketika itu mereka sampai di tengah-tengah itu ada satu kabilah lain yang kemudian mengintai 6 orang sahabat Rasulullah. Orang kafir yang mengintai ya. Ada 6 orang kafir, ada sekelompok orang kafir yang mengintai ke 6 orang sahabat Rasulullah. Diikuti niatnya memang sudah jelek sejak awal. Diikuti sama orang-orang ini, jejaknya ke 6 sahabat Rasulullah ini kemana arahnya. Sampai mereka sampai di satu rumah yang ternyata memang rumah itu sempat digunakan untuk singgah oleh 6 orang sahabat Rasulullah ini. Dia lihat ada kotoran unta di sana, kemudian kotoran unta ini dibedah sama orang kafir ini. Oh, ini kotoran unta yang jenis ini, dia ini makannya kurma dari Madinah. Jadi paham ya, sampai sepintar itu lagi itu sampai seperti itu bahwa ini kotoran unta yang begini sifatnya ini makannya kurma dari Madinah. Berarti memang tempat ini baru saja dipakai singgah oleh sahabat-sahabatnya Muhammad. Akhirnya terus diikuti, terus diintai. Ke-6 orang ini akhirnya merasa ada yang mengikuti. Mereka lantas pergi ke satu tempat yang agak tinggi bersembunyi di sana. Orang-orang kafir yang mengikuti mereka ini bilang dari bawah, kamu kalian nggak usah ngumpet, ngapain kok ngumpet, kita nggak ada niat jahat. Kamu turun aja, kalian turun aja, kita nggak akan ngapa-ngapain kalian. Katanya salah satu dari 6 orang itu, nggak mungkin. Ya, ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-tahu mengikuti kita, masa dia bilang nggak ada niat jelek, terus kita mau percaya gitu aja, nggak mungkin. Akhirnya singkat cerita turun sebagian dari mereka. Begitu turun, ada yang langsung diikat, ada yang langsung dibunuh. Ada hasil 6 orang ini habis, sisa 2. Dari 6, 4 kemudian terbunuh dalam sebagian riwayat, sisa 2 orang. 2 orang ini namanya yang satu Hubaib, yang satu Zaid. Nah, 2 orang ini yang satu namanya Hubaib, yang satu namanya Zaid. Oleh orang-orang kafir tadi, ini 2 orang ini dibawa ke Mekah untuk dijual. Kenapa? Karena mereka tahu ini orang-orang kafir Mekah pasti mau membeli 2 orang ini, sebab 2 orang ini dulu pernah membunuh tokoh-tokoh Mekah ketika perang Badar. Nah, si Hubaib dijual kepada anak-anaknya Al-Harith, karena dulu Hubaib yang membunuh Al-Harith ini. Sedangkan Z itu dijual kepada Sofwan kalau saya tidak salah. Walhasil ini Hubaib dibawa ke rumahnya Al-Harith, disekap sama anak-anaknya Al-Harith, ditaruh di satu rumah sambil anak-anaknya ini rapat. Ini kita mau bunuh Hubaib ini pakai cara apa? Jangan yang langsung mati lah, nanti kan terlalu menyenangkan itu kematiannya. Rapat, bagaimana caranya kita mau membunuh Hubaib. Nah, ketika Hubaib ditaruh di satu rumah, di rumah itu ada orang perempuan, anaknya Al-Harith juga, yang punya anak masih kecil. Ketika akhirnya diputuskan bahwa Hubaib, kamu nanti kita mau bunuh hari ini. Kata Hubaib, saya pinjam pisau cukur. Saya mau cukuran, saya mau yang rapi, karena ini saya mau menghadap Allah. Saya kan mau mati nih. Kalau saya mati kan saya menghadap Allah. Saya mau cukuran yang rapi, yang bersih. Jadi kalau saya meninggal nanti saya mati dalam keadaan rapi, bersih. Saya pinjam pisau cukur, pinjam silat. Dikasih.
ketika si ibu ini ngasihkan silet kepada Zubair, terus ibu ini pergi untuk satu keperluan. Dia lupa kalau dia itu meninggal anaknya yang masih bayi, satu rumah dengan Zubair. Zubair sekarang megang silet. Ibu ini ketika ingat langsung buru-buru dia pulang. Dilihat anaknya ini ada di pangkuannya Zubair. Diajak main sama Zubair sambil tangannya Zubair yang satu megang silet. Panik. Ada yang Zubair, kenapa? Kamu mikir saya mau bunuh anak ini? Enggak, saya tidak akan bunuh anak ini. Kita sahabat-sahabatnya Muhammad, tidak begitu sikapnya. Ini malah saya ajak main. Jadi kembalikan anaknya, setelah itu Zubair pulang. Jadi sama sekali tidak ada terlintas niat dari dia untuk barter misalnya dia, kamu bebaskan saya, kalau enggak anak ini saya bunuh, kan bisa aja sebenarnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Zubair karena ya bukan begitu sifatnya sahabat Muhammad itu katanya. Kemudian akhirnya dibunuh Zubair ini oleh anaknya Al Harith, ya, dibunuh. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menjaga jenazahnya Zubair, karena rupanya yang dendam sama Zubair ini cukup banyak. Ada orang kemudian yang meminta, saya kepingin potongan jasadnya Zubair. Jadi sudah meninggal, sudah dibunuh, masih kepingin ada yang minta potongan jasadnya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengirim seperti kuman-kuman gitu ya, binatang-binatang kecil yang akhirnya menghalangi mereka dari menyentuh jenazahnya Zubair. Jadi aman, jenazahnya Zubair dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sisa satu lagi. Nah, sisa satu lagi. Ada yang namanya Z. Z yang disekap juga. Kemudian Z ini dibeli oleh Sofwan bin Umayyah. Karena ketika itu dia juga membunuh salah satu tokoh dari itu. Akhirnya dibawa keluar dari Mekah Z ini untuk dibunuh. Terus ketika sedang persiapan untuk membunuh si Z ini, Z ditanya, wahai Z, gini aja deh, gimana kalau kamu kita pulangkan ke Madinah? Jadi kamu bisa berkumpul dengan istri kamu bisa berkumpul dengan anak-anak kamu, tapi Muhammad kamu bawa ke sini biar dia yang kita. Mau nggak kamu kalau penawaran itu? Katanya Z, demi Allah, kalau umpama sekarang ini saya ada di Madinah, saya duduk sama istri saya duduk sama anak-anak saya, terus Rasulullah itu kakinya ketusuk dulu, itu aja saya nggak rela. Kok sekarang kamu malah mintanya saya suruh pulang, Nabi Muhammad suruh kesini biar Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad ketusuk dulu, itu saya nggak rela. Kok apalagi dibunuh, ini penawaran yang nggak masuk akal katanya. Sampai katanya Abu Sufyan, ketika Abu Sufyan belum masuk Islam juga ya. Abu Sufyan ketika mendengar jawaban dari Zaid ini, katanya dia, demi Allah, saya tidak pernah melihat ada orang yang mencintai seseorang seperti sahabatnya Nabi Muhammad mencintai Rasulullah SAW. Karena sahabatnya Nabi Muhammad seperti kita baca di perang Uhud kemarin, mereka itu udah setengah-setengah. Ya. Untuk Nabi Muhammad itu bahkan kalaupun nyawanya harus dikorbankan, ada masalah buat mereka. Mereka katanya Abu Sufyan, demi Allah saya tidak pernah melihat ada orang yang mencintai orang lain seperti sahabatnya Muhammad mencintai Muhammad. Dalam kejadian yang lain ada orang yang ketika itu belum masuk Islam juga. Dia melihat Rasulullah ini kalau wudhu, airnya belum sampai tangan sudah rebutan sahabat itu untuk ngambil air bekas wudhunya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau meludahnya itu nggak pernah sampai tangan, langsung sudah ada yang ngambil. Ludahnya Rasulullah tadi ya. Kita ya jangan coba-coba, lain, jelas lain. Ini Rasulullah meludah, ludahnya nggak pernah sampai jatuh di tanah, karena sudah sahabat itu sudah siap buat ngambil ludahnya Rasulullah. Berkah ini ludahnya Rasulullah. Orang kafir ketika melihat itu katanya dia, demi Allah saya itu sudah pernah ketemu raja-raja dari mana?
Tapi nggak pernah ada yang mengagungkan raja mereka seperti sahabatnya Muhammad mengagungkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai seperti itu. Nah, ya kita tinggal bandingkan aja ya, kita sama sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mau dibilang jauh ya, iya. Mau dibilang enggak ya, iya. Tapi kan bingung. Tapi insya Allah, mudah-mudahan Allah kasih kita rasa cinta kepada Rasulullah seperti yang Allah karuniakan kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khubayb yang tadi itu, kemudian ada riwayat yang lain yang meneruskan cerita soal Khubayb. Katanya ketika kabar bahwa Khubayb dan Zaid ini dibunuh di Mekah, Rasulullah kemudian mengutus salah satu sahabatnya untuk menjadi mata-mata. Mau lihat, mau tahu benar nggak kabar itu, mau tahu gimana keadaannya Khubayb, mau tahu gimana keadaannya Zaid. Ngirim salah satu sahabatnya untuk jadi mata-mata. Ketika katanya si mata-mata ini, saya itu lihat Khubayb itu disalib. Jadi Khubayb disalib di atas pohon gitu. Kemudian kasihan ini katanya dia harus diturunkan. Namanya ini bagaimanapun ini orang Islam ya, jenazahnya itu harus dimuliakan, harus dirawat yang benar. Dia celingak-celinguk, nengok kiri, nengok kanan, gak ada orang sama dia. Khubayb ini diturunkan. Tapi dia pas saya melepas ikatannya Khubayb yang sebelah kanan, tiba-tiba Khubayb ini jatuh. Jasadnya ini dari tiang salibnya itu jatuh. Saya panik dia jatuh, nanti kalau ada yang datang gawat kan. Akhirnya dia diam dulu sebentar, nengok kiri kanan. Pas dia lihat ke jenazahnya Khubayb, jenazahnya sudah tidak. Jadi dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jenazahnya orang yang rela mempertaruhkan nyawa untuk membela agamanya Allah, untuk berdakwah sama Allah, dimuliakan. Sehingga sampai sekarang setelah itu tidak pernah ada yang tahu di mana jenazahnya Khubayb, kuburannya Khubayb ini di mana, tidak ada. Kenapa? Sudah Allah langsung yang mengurus Khubayb. Nah, ini diantara kemuliaan sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu peristiwa yang pertama yang tadi kita katakan bahwa peristiwa ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sedih, membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terpukul. Ya. Di tahun keempat Hijriah, jadi setelah peristiwa itu, ada peristiwa yang juga sangat menjadikan Rasulullah itu marah sekaligus sedih. Yaitu peristiwa yang dikenal dengan nama Bi'r Ma'unah. Ceritanya mirip seperti tadi. Ada orang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian orang kafir, satu orang kafir datang kepada Rasulullah, ditawari untuk masuk Islam oleh Rasulullah SAW. Diajari Islam itu begini. Karena dia anak belum mau masuk Islam. Saya ini, ya saya nggak nolak, tapi kalau disuruh masuk Islam sekarang juga saya belum ada keinginan untuk itu. Tapi saran saya, kamu pilih beberapa sahabat kamu untuk pergi ke Najd sana. Di sana, insya Allah orang-orangnya itu akan bisa menerima agama Islam ini, kata dia. Kata Rasulullah, oh saya tidak pernah. Saya khawatir. Khawatir kenapa? Ingat sahabatnya yang 6 orang tadi itu. Ini kan mirip nih ceritanya. Orang datang minta, kemudian ada sahabatnya, terus ternyata yang 6 orang itu kan habis kan. Nah ini minta dikirim lagi walaupun ke daerah yang berbeda. Kata Rasulullah, saya kok khawatir ya. Katanya si orang kafir ini, dan biar saya yang jamin. Nah, orang ini namanya Amir bin Malik, orang kafir. Kata dia, keselamatannya sahabat kamu kalau kamu kirim ke sana, saya yang jamin. Dan memang kebiasaannya orang-orang Arab di saat itu tidak berani mengganggu orang-orang yang dijamin. Ya, jadi misalnya orang ini dijamin oleh fulan, ya dia nggak akan diganggu. Kenapa? Ada yang jamin. Kalau saya ngapa-ngapain dia, saya berhadapan sama yang jamin ini. Ini katanya orang kafir ini yang namanya Amir bin Malik.
saya yang jamin sahabatnya. Akhirnya Rasulullah SAW memilih sahabat-sahabat beliau yang istimewa sebanyak 70 orang. Kalau yang tadi kan 6, ada Rasulullah 6 ini kemungkinan nanti kalah, kirim 70. Ya banyak sekalian ya. Kirim 70 dari sahabatnya Rasulullah SAW. Akhirnya mereka melakukan perjalanan 70 orang ini. Kemudian sampai di satu tempat yang namanya Bi'ir Ma'unah itu, salah seorang dari mereka pergi ke Ibn Tufail untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW, surat yang mengajak masuk Islam. Nah, Ibn Tufail ketika membaca itu, si orang yang membawa surat tadi, sahabatnya Rasulullah dari yang 70 orang itu, yang satu membawa surat ini langsung dibunuh. Jadi sudah tinggal 69 karena satu sudah langsung dibunuh sama Amir bin Tufail. Terus dia ngajak kelompoknya dia, ayo kita semua gabung, kita habisi sisa sahabatnya Muhammad ini yang masih ada 69 orang. Tapi kata teman-temannya, wah enggak deh, mereka itu dijamin sama Amir bin Malik yang tadi itu ya. Mereka itu dijamin keselamatannya sama dia. Saya tidak mau urusan. Kalau kamu mau urusan sendiri sama, habisi aja sendiri. Tapi kita nggak mau itu. Akhirnya dia cari bantuan dari kelompok lain dan ternyata kelompok yang itu mau membantu dia untuk menghabisi sahabatnya Rasulullah SAW. Singkat cerita, akhirnya terjadi peperangan ya, antara 69 sahabatnya Rasulullah ini dengan orang-orang yang dibawa oleh Amir bin Tufail. Habis kecuali 2 orang. Belalah dari 69 ada 2 orang yang ternyata nggak di tempat. Ya, jadi 67 langsung mati di tempat karena dibantai di situ. Yang 2 ini kebetulan lagi keluar, ada keperluan. Ketika mereka dengar, teman-teman kita ini dibantai di sana, langsung mereka kembali. Ketika mereka kembali, salah satunya dari 2 orang itu namanya Amr ad-Damri. Amr ad-Damri. Ini 2 orang, salah satunya Amr ad-Damri langsung pulang. Mau menyelamatkan teman-temannya kalau masih bisa. Ternyata sampai di sana mereka berperang begitu, habis 1 orang mati, sisa 2 kan? 1 orang ini mati, Amr ad-Damri berhasil kabur. Jadi dari 70 yang selamat cuman ini katanya dia, saya harus pulang untuk menyampaikan kabar ini kepada Rasulullah SAW. Di tengah jalan dia ketemu 2 orang kafir. Katanya ini pasti teman-temannya yang tadi, pasti membunuh saya. Dia cari kesempatan, 2 orang ini langsung akhirnya dibunuh sama dia. Walaupun ternyata keliru. Ternyata setelah sampai Madinah ketemu Rasulullah SAW. Dia menceritakan begini. Saya tadi ketemu 2 orang, saya bunuh juga. Itu tamu saya tadi, kepala itu ada hubungannya sama yang di Bi'ir Ma'unah itu. Ya udah nanti kita bayarkan diat. Ya, kalau membunuh secara tidak sengaja itu nanti membayar yang namanya diat sekian ekor unta begitu. Nanti saya yang bayar. Akhirnya Rasulullah mendapat kabar dari Amr ad-Damri ini mengenai 69 sahabatnya yang dibantai ketika itu. Rasulullah menjadi marah, beliau juga sangat sedih karena itu 70 ini bukan sahabat biasa, ini sahabat yang memang pintar, yang memang ahli Al-Quran, dikirimkan untuk berdakwah. Jadi kan yang dikirim pasti yang pilihan. Sedangkan yang pilihan ini dihabisi begitu saja sama orang-orang itu. Akhirnya kata sebagian riwayat, Rasulullah SAW selama 1 bulan penuh membaca doa qunut setelah sholat subuh, mendoakan keburukan untuk orang-orang yang membantai sahabat. Ini yang kemudian sekarang kita kenal namanya qunut nazilah. Ya. Jadi asal usulnya qunut nazilah itu kejadian ini. Qunut nazilah itu bebas tapi waktunya ya.
setelah sholat subuh boleh, tidak perlu asal bebas. Kalau kunut nazilah itu intinya, tapi kunut nazilah itu disunahkan untuk dibaca ketika ada kejadian genting yang menimpa kaum muslim. Misalnya seperti kejadian ini orang-orang membunuh sahabatnya Rasulullah sekian puluh orang, dibacakan kunut nazilah oleh Rasulullah supaya apa? Supaya sama Allah dibalas sekali perbuatannya. Terus kita juga misalnya ketika kayak sekarang ya, wayahnya pandemi, di beberapa masjid itu kan ada aja yang baca kunut nazilah. Kenapa? Tujuannya supaya yang musibah yang kunut ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu asal mula kunut nazilah itu sumbernya dari sini ya. Kunutnya Rasulullah ini yang kemudian dikenal sebagai kunut nazilah. Kunut nazilah dengan kunut subuh tapi berbeda ya. Kunut nazilah tadi itu kan karena ada kasus-kasus khusus, ada kejadian-kejadian genting. Sedangkan kalau kunut subuh ya kunut yang dibaca sehari-hari ketika sholat subuh, ketika sholat subuh. Itu ringkasnya dua peristiwa yang cukup membuat Rasulullah SAW sedih, membuat Rasulullah SAW. Tapi bagaimanapun ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata tanggung jawab untuk berdakwah itu bukan hanya tanggung jawabnya Rasulullah SAW. Ya, buktinya Rasulullah ketika diminta tolong untuk mengajarkan Islam, tidak beliau sendiri kan yang pergi ke sana. Beliau mengutus 6 sahabatnya. Di kesempatan yang lain beliau mengutus 70 sahabatnya. Artinya kita semua sebagai orang Islam ini punya tanggung jawab yang sama dalam hal dakwah, dalam hal menyebarkan dakwah. Bedanya kita ini berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Misalnya, oh yang ini ulama, ya sudah dia harus berdakwah dengan ilmunya dia. Dia berdakwah dengan mengajar, dia berdakwah dengan memberikan ceramah, memberikan petunjuk, memberikan pengajaran dan lain-lain. Itu karena dia seorang ulama. Saya seorang Ustaz, misalnya saya guru, ya sudah berdakwah sebagai seorang guru bisa. Saya ahli ekonomi, bisa berdakwah sebagai orang ahli ekonomi, tapi caranya bukan ceramah. Nah, kalau saya itu misalnya pedagang, saya pedagang punya kewajiban dakwah juga punya tanggung jawab dakwah juga punya, karena tanggung jawab dakwah seperti kita katakan rata, kita semua sebagai orang Islam ini punya tanggung jawab dakwah. Bedanya kalau saya pedagang, cara saya berdakwah itu bukan ngajar, cara saya berdakwah itu bukan ceramah, cara saya berdakwah itu bukan memberi fatwa, memberi hukum keliru. Saya sebagai pedagang, cara dakwah saya adalah menampilkan wajah Islam yang baik, menampilkan akhlak yang baik di hadapan orang-orang yang berhubungan dengan saya, berdagang dengan jujur, berdagang dengan ramah. Itu cara kita berdakwah. Dulu ada cerita di Indonesia sini, itu ada pedagang muslim punya tetangga non muslim. Ini setiap kali tetangga itu beli teh, sama dia dikasih bonus gula. Belinya cuma teh, tapi dikasih gula gratis. Besoknya beli teh, dikasih gula gratis. Lama-lama kan heran tetangganya, ini kamu bangkrut kalau gini terus lama-lama. Saya beli teh kok kamu kasih gula, teh nggak pakai gula kan nggak enak. Nah, maka kamu belinya teh, nggak apa-apa, gulanya biar saya yang gratis. Kamu tuh dari mana dagang kayak gini? Oh, ini saya dagang model gini diajari sama Nabi saya Muhammad SAW. Kalau dagang itu suruh yang baik, kalau dagang itu suruh yang jujur, ketemu orang itu suruh bantu. Itu caranya dia berdakwah begitu. Ya, bukan terus pedagang masuk TV, ceramah,
ngasih fatwa, memberikan jawaban hukum, ya kacau balau. Akhirnya yang ulamanya dagang malah. Ini kan kebolak-balik jadi. Yang ulamanya harusnya berdakwah dengan ilmu, yang pedagang dengan dagangannya, yang guru dengan profesi gurunya, yang penulis dengan tulisannya, gitu kan. Tapi sebenarnya kita semua ini punya tanggung jawab yang sama dalam menyebarkan dakwah agama Islam. Saya orang tua, dakwahi anaknya. Saya suami, dakwahi istrinya. Saya istri, ajak suaminya menjadi lebih baik. Itu dakwah juga. Jadi jangan dibayangkan dakwah itu kita harus ke masjid, kemudian berdiri di atas mimbar, kemudian bicara berapi-api. Tidak. Dakwah itu macam-macam. Kita akan disuruh mendakwahi umatnya Rasulullah. Nah itu yang di dalam rumah kita itu umatnya siapa? Saya punya istri. Nah istri saya ini umatnya siapa? Umatnya Nabi Musa. Kan itu umatnya Rasulullah. Saya punya anak. Anak saya ini umatnya siapa? Nabi Ibrahim. Kan umatnya Rasulullah. Dan saya berdakwah kepada istri, saya ajarkan caranya sholat, saya ajarkan caranya puasa, saya ajarkan caranya baca Quran, anak saya ajar itu dakwah. Sudah termasuk dakwah. Dan itu kita semua punya tanggung jawab yang sama. Kita tidak disuruh mati kayak sahabatnya Rasulullah. Enggak. Tenang aja. Nanti kalau saya dakwah saya dibantai. Enggak, tenang. Dari rumahnya aja. Siapa yang mau bunuh kita di rumah? Maksudnya kita nyuruh istri sholat sama istrinya dibunuh. Wah ini agak ekstrim juga ya. Itu yang pertama. Ya, pelajaran yang pertama adalah bahwa ternyata kita semua punya tanggung jawab dakwah yang sama dalam menyebarkan syariatnya Rasulullah SAW. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah dakwah itu tidak selalu mulus. Nah, dakwah itu tidak selalu mulus. Kan dakwah taksi yang paling ringan, taksi yang bahwa dakwah itu tidak harus selalu khotib Jumat. Itu kan dakwahnya melalui khutbahnya. Mulus sudah. Nah, mulus nanti ada yang tidur, ada yang main HP, ada yang tidak mengerti, ada yang ngobrol. Ada aja cobaannya orang dakwahnya. Nah, tapi kita nggak boleh menyerah karena cobaan-cobaan itu. Justru kalau kita berdakwah, kemudian ada cobaan, berarti kita di jalan yang benar. Kalau kita dakwah terus, ini kemungkinan besar malah salah jalan. Rasulullah sendiri ketika dakwah kan banyak cobaan. Rasulullah padahal ini orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika dakwah pun ada aja cobaannya. Karena memang dakwah itu begini. Saya tunggu anak saya sholat sekali, nggak sholat. Jadi sekali. Rasulullah itu belasan tahun dakwahnya. Jadi yang sabar. Ya. Anaknya tidak dengarkan sekali, dan kita akan memang itu ujiannya. Ya, kalau maunya mulus terus ini keliru jalan, salah jalan. Ya, saya pernah bawa itu di sini ya, bahwa ada ulama dakwah ke tempat ini dia disambut, pindah tempat sini dia disambut, ke masjid sini dia disambut. Dia merasa wah alhamdulillah saya ini dakwah saya masya Allah berarti ya di mana-mana diterima dakwah. Pulang ketemu sama gurunya, cerita, alhamdulillah Ustaz ini saya dakwah kemana-mana diterima sama banyak orang. Itu berarti kamu dakwahnya gak benar. Kok gitu? Ini namanya dakwah itu harus ada cobaan. Sekali waktu dia dakwah ke satu masjid, tiba-tiba di masjid semua ditutup, lampu dimatiin, digebuki orang. Digebuki bukannya dia sedih, dia malah senang. Alhamdulillah, berarti jalan saya sekarang sudah. Ya, kenapa? Sudah ada cobaannya soalnya sekarang, walaupun jangan dipraktekkan. Jadi lah, aku keluar dari sini, pulang. Sudah lah, insya Allah 20, insya Allah.
Gitu ya. Jadi yang namanya dakwah itu satu kewajiban kita, dua ya pasti ada aja cobaan. Ya, pasti ada aja cobaannya, baik kecil ataupun besar. Dan kita tidak harus sampai menjadi orang-orang yang tidak tenang saja. Yang penting kita melaksanakan itu, melaksanakan kewajiban kita itu dengan sebaik-baiknya, ya, dengan sebaik-baiknya. Kemudian coba kita perhatikan bagaimana sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita kemarin bahas di perang Uhud. Di sini sekali lagi terlihat bagaimana sahabatnya Rasulullah itu memperlakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mati tidak masalah. Ya. Disuruh tukar malah tidak mau. Disuruh pulang, kumpul bareng istrinya, kumpul bareng anak-anaknya, nggak mau, mending saya mati daripada Nabi Muhammad yang kenapa. Itu sahabatnya Rasulullah itu seperti itu. Kenapa? Seperti kita sebutkan di pertemuan yang kemarin, karena keimanannya sudah melahirkan cinta. Nah, jadi orang itu bisa beriman aja, itu bisa. Beriman tanpa cinta bisa, tapi tidak sedap gitu ya. Tapi kalau imannya itu sampai melahirkan cinta, itu baru imannya betul. Makanya kan kemarin kita kutip hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, daripada hartanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Tidak sempurna imannya sampai orang itu mencintai Rasulullah SAW lebih dari apa? Artinya keimanan itu seharusnya memang melahirkan rasa cinta. Rasa cinta itu yang kemudian menjadikan sahabatnya Rasulullah rela berkorban sampai seperti ini. Kemarin kita katakan misalnya ada ahli matematika nulis di papan tulis 1 tambah 1 sama dengan 2 misalnya. Terus saya datang ke investor, ini kalau kamu nggak ganti jadi 3, saya bunuh. Diganti nggak kira-kira sama dia? Jadi ganti daripada mati urusan 1 tambah 1, kita ganti. Nah, dia padahal percaya nggak 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Percaya, imannya kepada 1 tambah 1 sama dengan 2 itu ada, tapi cintanya tidak. Keimanan saja tidak akan menjadikan orang itu mau berkorban. Maka dia suruh ganti 1 tambah 1 sama dengan 1000 juga pasti diganti sama dia. Nah, yang menjadikan orang itu mau berkorban, yang menjadikan orang itu rela memberikan apapun, itu yang didorong oleh rasa cinta. Kita sama sahabatnya Rasulullah ini kalau dilihat dari segi keimanan kan sama. Kita ini beriman nggak sama Rasulullah? Beriman. Sahabatnya Rasulullah beriman. Nah, kalau kita nggak mau berkorban seperti sahabatnya Rasulullah, yang membedakan bukan imannya, yang membedakan itu cinta. Mereka punya cinta yang sampai seperti itu pada Rasulullah. Dan kita belum punya itu. Ya, makanya begitu ada sholat nanti itu ya biasa. Dan sholat ya biasa. Ya, kenapa? Tahu sholat wajib, tahu. Iman sholat itu wajib, iman. Lalu tidak sholat, ya tidak apa-apa. Saya kan juga iman kalau Allah itu maha pengampun ya. Repot jadi. Kalau orang cuma iman itu tidak akan mendorong dia untuk melakukan apa yang dikerjakan oleh orang yang dia cintai. Misalnya saya, ini taruh contoh paling gampang. Saya beriman bahwa Cristiano Ronaldo itu jago main bola. Iman kan? Tapi saya cinta tidak sama Cristiano Ronaldo? Tidak cinta, dia mau potong model botak, mau potong rambut separuh botak, separuh ada, mau dikeriting, mau dibilang, tidak urusan. Tapi saya tahu Cristiano Ronaldo jago main bola. Tapi orang yang sampai mencontoh semua gerak-geriknya Cristiano Ronaldo, dia bukan hanya tahu bahwa Cristiano Ronaldo jago main bola, dia juga cinta sama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo bola. Ya, Cristiano Ronaldo pindah mana? Juve pakai beli bajunya Juventus. Balik lagi ke Manchester, ya beli lagi bajunya Manchester. Pindah mana dia beli lagi. Pokoknya Cristiano Ronaldo pakai baju apa saya harus pakai baju itu. Apa yang mendorong dia begitu? Bukan karena dia tahu Cristiano Ronaldo jago main bola, kita semua tahu.
Tapi yang mendorong dia karena dia cinta sama Cristiano Ronaldo. Itu yang mendorong dia untuk melakukan itu. Nah, kita ini susah melakukan ibadah, susah melakukan sunnahnya Rasulullah. Lah nggak ada cinta yang mendorong untuk itu. Makanya yang harus kita tumbuhkan itu, alhamdulillah iman punya. PR berikutnya bagaimana iman tadi kita kembangkan supaya melahirkan cinta. Jadi kita lebih mudah dalam mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Masalah cinta ini, insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengaruniakan itu semua kepada kita ya, kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sampai seperti itu. Kemudian kita mungkin bertanya-tanya bahwa kenapa sih Allah kok segitunya? Memang nggak bisa Allah itu ketika Rasulullah mengirim 70 orang kemudian dijadikan sukses itu nggak bisa. Kok harus dibunuh sampai habis sisa satu orang itu apa hikmahnya? Hikmahnya kembali ke yang tadi, supaya kita yang di akhir zaman ini jangan mimpi dakwah yang jalannya mulus, jangan mimpi gitu. Ya. Jadi Allah sengaja membiarkan itu. Yang pertama itu kan jadi kemuliaan bagi mereka. Sekarang mereka 70 orang itu mati syahid. Kenapa? Ini keluar berdakwah di jalan Allah kemudian terbunuh mati syahid. Yang kedua hikmahnya supaya kita tahu bahwa hasil akhir yang kita terima dari dakwah kita ini juga bukan di tangan kita. Ya sahabatnya Rasulullah ketika keluar jalan dari Madinah, bayangannya juga, oh ini alhamdulillah ada orang yang mau diajari agama Islam, insya Allah jadi orang baik-baik semua. Harapannya kan begitu. Tapi ternyata yang mereka dapatkan kan sebaliknya. Jadi orang berdakwah itu jangan fokus pada tujuan akhir. Tujuan akhir itu bukan kita yang punya. Saya sudah ngasih tahu berkali-kali Ustaz, tapi orang ini tidak berubah-ubah. Karena hidayah itu bukan kita yang punya. Hidayah itu yang punya Allah. Tugas kita itu hanya ngajak. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menampilkan ajaran Islam yang sebenarnya, yang penuh keindahan, yang penuh cinta dan lain-lain. Itu aja tugas kita. Perkara dia dapat hidayah, perkara dia nggak dapat hidayah, itu sudah di luar jangkauan kita. Itu Allah Subhanahu Wa Taala ketika menggambarkan Rasulullah sendiri itu seperti itu. Kata Allah, tugas kamu wahai Muhammad sebagai Rasul itu hanya menyampaikan. Tapi hidayah murni itu adalah haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan Nabi Muhammad, pamannya sendiri ada yang tidak ya. Tapi jauh-jauh sampai Ethiopia, Raja Ethiopia malah beriman. Raja Najasyi di Habasyah. Kenapa? Karena memang itu bukan di dalam jangkauan kita sebagai pendakwah. Tugas kita menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya dari sini pelajarannya itu bahwa kita jangan hanya fokus kepada tujuan akhir. Nah, hikmah yang ketiga dari adanya ujian-ujian ini adalah supaya bisa dibedakan mana orang Islam beneran, mana yang orang munafik. Nanti ketahuannya itu dari situ. Gampangnya kita sekolah. Mau tahu mana yang belajar beneran, mana yang enggak. Mau tahu mana yang paham, mana yang enggak paham. Caranya bikin ujian kan. Nanti kan dari ujian situ kan ketahuan. Oh, fulan nilainya segini, paham dia. Fulan nilainya segini, berarti dia kurang paham. Ini kok biji-nya 0, berarti tidak paham sama sekali. Nah, itu kan ketahuannya dari ujian. Kalau sekolah itu lanjut terus, tidak tahu mana yang paham, mana yang tidak paham, mana yang salah paham, tidak tahu juga. Nah, adanya ujian dalam dakwah ini salah satunya itu. Orang munafik jangankan suruh dakwah sampai dibunuh begini, suruh sholat subuh, sholat isya aja itu susahnya setengah mati. Tidak usah jauh-jauh ngomongkan dakwah. Kata Rasulullah, sholat yang paling susah buat orang munafik
itu sholat isya sama sholat subuh. Lebih susah lagi kalau disuruh sholat jamaah, lebih susah lagi. Udah sholat subuh, sholat isya-nya susah, suruh sholat subuh sama isya jamaah, sudah tidak mungkin kalau orang benar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya apa sih? Tujuannya supaya ketahuan, oh ini orang muslim benar-benar. Ini orang yang cuma ngaku-ngaku muslim. Kalau dakwah itu mulus, kita nggak bisa membedakan mana pendakwah yang memang ikhlas, mana yang punya kepentingan. Kita nggak bisa membedakan. Tapi kalau seandainya ada ujian ini, mereka yang terus maju, walaupun ada ujian, berarti ini insya Allah pendakwah yang ikhlas. Dari situ kan ketahuannya. Itu ada cerita, ada satu orang datang ke Imam Syibli, sekelompok orang gitu datang ke Imam Syibli. Imam Syibli ini seorang ulama besar. Ketika itu ditanya sama Imam Syibli, kalian ini siapa? Kata mereka, oh kita ini pecinta kamu wahai Imam Syibli. Kita ini penggemar kamu, orang yang mencintai kamu. Imam Syibli terus ngambil batu, dilempari satu-satu. Pas dilempari kabur semua. Kata Imam Syibli, bohong. Ya, ujian cintanya di sini. Kalau memang kamu cinta sama saya, tak lempari gini aja kamu tidak kemana-mana. Ini baru dilempari gitu langsung kabur semua. Ini berarti cintanya cinta palsu. Ya, ujian itu tugasnya, fungsinya ujian itu dalam semua ini kehidupan kita ya, fungsinya ujian. Mau sekolah, mau dakwah, tugasnya ujian adalah itu yang kata Allah di dalam Al-Quran. Kamu jangan mengira bahwa kamu hanya perlu mengatakan saya orang yang beriman, lantas kamu masuk surga nggak pakai lewat ujian. Oh, enggak. Semua orang bisa ngomong saya beriman kan? Kita pergi alun-alun ramai saya disuruh ngomong semua saya beriman bisa. Tapi yang imannya benar sama enggak, tahunya dari mana? Dari ujian kan? Dikasih musibah. Kalau beriman sabar. Kalau tidak beriman protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh dikasih rezekinya diserapkan sedikit. Mau tahu masih bersyukur tidak dengan rezeki yang sedikit? Kalau iman syukur. Kalau tidak iman bersyukur. Nah, kalau tidak iman protes. Kalau tidak iman kesal dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia kerja mati-matian, tetangganya yang beli mobil baru. Mau dilihat hasutlah. Oh, kalau dia orang yang beriman, dia ikut senang tetangganya mendapat nikmat. Kalau dia nggak beriman, hasad, dengki dia sama kenikmatan saudaranya. Nah itu dari mana tahunya kalau bukan dari ujian ini tadi? Ya, bukan dari ujian. Tapi ya insya Allah kita berharap ujiannya nggak usah berat-berat ya. Ujiannya yang gampang-gampang aja, jadi lulus masuk surga itu kan enak ya. Dan insya Allah mampu untuk melakukan itu bagi kita ya. Kemudian yang harus kita pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah mengenai kunut nazilah tadi. Mengenai kunut nazilah tadi bahwa memang kunut nazilah itu sesuatu yang disyariatkan ketika ada keadaan-keadaan yang penting. Bacaannya apa sebenarnya bebas. Nah, yang penting di situ mengandung doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat musibah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti musibah ini dengan kebaikan dan lain-lain. Intinya doanya itu, dan kemudian sekali lagi kunut nazilah dengan kunut subuh itu dua hal yang berbeda ya. Kunut nazilah itu mau dilakukan subuh boleh, mau dilakukan zuhur boleh. Di sebagian tempat sekarang itu biasanya sholat Jumat, setelah sholat Jumat di rakaat yang kedua mereka membaca kunut nazilah dalam rangka pandemi corona yang tak barbar ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera angkatnya. Ada lagi yang namanya kunut subuh. Kunut subuh itu ya dibacanya ketika sholat subuh, namanya aja kunut subuh. Baca kunut subuh sholat zuhur salah alamat. Namanya kunut subuh dibaca ketika subuh di rakaat yang kedua setelah i'tidal. Harus Ustaz, tidak harus. Ya, jadi itu tidak perlu diributkan. Kenapa mau baca nggak baca sholatnya semua tetap sah. Ya, kan gitu kan.
Jadi tidak usah heboh. Kadang kita suka menghebohi sesuatu yang seharusnya nggak perlu dihebohi. Kasih contoh, ini paling sering terjadi. Kita takbiratul ihram, ngangkat tangannya itu gimana posisi? Gini, gini. Gimana posisi? Ya terserah, takbiratul ihram itu rukun yang sifatnya ucapan. Dan angkat tangan itu tidak apa-apa. Kok malah heboh tangannya gimana, itu kan salah alamat perdebatannya. Mau naruh tangannya gimana Ustaz? Sini, bawah, sini. Gimana naruh tangannya? Lu terserah. Itu tuh hukumnya sunnah. Mau perdebatkan hal-hal yang sunnah itu mau ngapain? Tahu semua sholatnya sah. Saya mau tangannya di sini, gini. Semua sah. Jadi supaya kita itu waktunya tidak habis. Kadang kita itu waktunya habis, umurnya habis buat memperdebatkan sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Termasuk masalah kunut, masalah itu sudah banyak yang bahas, kita sudah capek. Mau pakai kunut monggo, udah ya tahu foto-foto sahnya. Itu jadi sampai itu ada apa ya? Kunut nasi kan? Itu begitu. Jadi dua peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat membuat Rasulullah sedih, membuat Rasulullah kecewa, membuat Rasulullah marah, sehingga beliau selama 1 bulan penuh mendoakan orang-orang yang membunuh para sahabatnya itu. Tapi di saat yang sama, dua peristiwa ini juga mengajarkan hal yang sangat berharga kepada kita. Di antaranya kita ulang di antaranya kewajiban dakwah itu kewajiban kita semua sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Kemudian yang namanya dakwahnya itu pasti ada rintangannya, yang mana rintangan itu adalah untuk membedakan mana orang yang tulus dan orang yang tidak tulus. Kemudian yang namanya dakwah itu tugas kita hanya menyampaikan, bukan menentukan hasil akhir dari orang yang kita dakwah. Hidayah bukan di tangan kita, apalagi surga nerakanya dia. Kamu kalau tidak mau dengerin ceramah saya masuk neraka, tidak segitunya ya. Hidayah surga neraka itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tugas kita mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengajak kepada agama Islam, bukan mengajak kepada diri kita sendiri. Kamu saya dakwahi supaya kamu senang sama saya. Jadi kalau saya ngomong apa kamu nurut. Ini keliru. Dakwah itu ya kepada Allah, kepada agama Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kita taufik, karuniakan kepada kita kemudahan, dikaruniakan kita ini hati yang penuh dengan cinta kepada Allah, hati yang penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW, hati yang penuh kecintaan kepada semua hal yang terkait dengan Rasulullah SAW, sehingga kita dengan mudah berkorban untuk kepentingan agama Islam, dengan mudah kita berkorban untuk kepentingan Rasulullah SAW, dan dijadikan kita orang-orang mukmin yang sejati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dipanjangkan usia kita dalam kesehatan dan ketaatan, dan diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.